Salam, saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Damian Basu Kresna. Saya dari SMA Kristen Petra 4 ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Cara Mengurangi Emisi Karbon. Saudara-saudara, bayangkan bumi kita ini yang sudah berusia 4, miliar tahun usianya akan hancur dan rusak begitu saja. Dan bayangkan pula bumi kita ini yang sudah dihuni oleh ratusan miliar penghuni dengan berjuta-juta spesies akan hancur dan dirusak oleh penghuni yang sama yang tinggal di bumi itu sendiri. Dan saudara-saudara, bayangkan penghuni yang merusak bumi kita ini baru hidup selama kurang lebih 200.000 tahun lamanya. Dan jika dibandingkan dengan usia bumi yang sesungguhnya, maka kita akan mendapatkan perbandingan 1:22.000. Tetapi makhluk hidup apa yang saya bicarakan? Penghuni bumi manakah yang cukup bodoh untuk merusak rumahnya sendiri? Dan jawabannya adalah kita, manusia itu sendiri. Manusia itu terlalu egois, terlalu serakah, sampai-sampai rela menghancurkan rumah tempat tinggalnya sendiri demi keuntungan dan kepentingan manusia itu masing-masing sendiri. Tetapi bagaimana caranya kita manusia bisa merusak bumi yang usianya sudah 4, miliar tahun lamanya? Bagaimana kita bisa merusak bumi yang agung dan indah seperti ini? Bagaimana? Tidak masuk akal, kan? Jawabannya adalah pemanasan global. Pasti saudara-saudara sekalian sudah mendengar apa itu pemanasan global, maupun apa itu dampaknya bagi kita manusia di bumi ini dan bagi makhluk hidup yang lain. Pasti saudara sudah pernah dengar. Jadi secara singkat, pemanasan global adalah kenaikan suhu di bumi kita ini yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Tapi apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah kondisi ketika panas dari matahari tidak bisa ditambahkan kembali keluar angkasa karena banyaknya kandungan karbon di atmosfer yang tidak bisa diurai secara alami oleh bumi. Dan memang karbon memang merupakan bagian dari atmosfer dan sudah selayaknya ada karbon di atmosfer. Tetapi jika kandungan karbon itu terlalu banyak, maka tidak bisa diuraikan oleh bumi, sehingga kemudian membuat efek rumah kaca ini menjadi lebih parah, yang kemudian juga memperparah global warming. Dan bahkan pemanasan global yang kita alami sekarang ini sangatlah parah, bahkan meningkatkan suhu di bumi kita ini menjadi semakin lama semakin panas. Berdasarkan UCAR Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam 30 tahun mendatang atau pada tahun 2050 kita akan mengalami kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat. Dan memang 1,5 derajat itu terlihat kecil, terlihat tidak ada apa-apanya, tidak terlihat seperti sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Tetapi saudara, jangan salah. Berdasarkan UCAR itu sendiri mengatakan bahwa perubahan sebesar 1,5 derajat Celcius saja bisa mengganggu kehidupan dan keberlangsungan hidup di bumi kita ini. Contoh, kenaikan suhu yang sangat drastis bisa mengubah cuaca di bumi kita ini. Dengan meningkatnya suhu, curah hujan akan semakin tinggi. Dengan begitu, hujan akan lebih sering terjadi. Dengan seringnya terjadi hujan ini akan menimbulkan banyak sekali bencana alam seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan masih banyak lagi. Dan tentunya bencana alam ini tidak akan menguntungkan kita sama sekali. Bencana alam ini hanya akan merugikan kita. Banyak orang, ratusan jiwa, bahkan jutaan, bakal kehilangan barang berharga mereka, rumah mereka,
nyawa mereka, bahkan keluarga mereka sendiri. Dan tentunya jika pemanasan global semakin parah, maka akan semakin banyak bencana alam yang bisa merugikan manusia. Dan semua apa? Semua disebabkan oleh apa? Pemanasan global. Dan yang kedua, tentunya pemanasan global ini membuat suhu kita di bumi semakin panas. Dengan begitu, es di kutub utara maupun di kutub selatan semakin lama akan semakin cair. Dan mencairan es di kutub utara maupun kutub selatan itu akan memperparah dan menaikkan permukaan air laut. Tapi apa dampak dari naiknya permukaan air laut? Dampak dari naiknya permukaan air laut adalah tenggelamnya pulau-pulau, kota besar, bahkan sebuah negara itu sendiri terancam tenggelam di tahun 2050. Bahkan Jakarta yang jadi tempat tinggal bagi lebih dari 35 juta penduduk di Indonesia kita ini terancam sebagian besar tenggelam di tahun 2050 jika pemanasan global tetap separah ini dan tidak dihentikan atau dikurangi sama sekali. Dan semua apa penyebabnya? Pemanasan global. Dan yang terakhir, jika pemanasan global itu semakin lama semakin parah, maka suhu di bumi kita akan semakin lama semakin naik. Dan jika bumi kita ini semakin lama semakin panas, maka tentunya bumi tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup apapun. Kita sudah melihat banyak kepunahan dari hewan maupun tumbuhan. Dan untuk manusia, jika pemanasan global tidak dihentikan atau dikurangi, maka sebenarnya kita hanya tinggal menunggu waktu sampai bumi kita ini tidak bisa ditinggali sama sekali. Dan semua itu karena apa? Pemanasan global. Kalau begitu, mungkin kalian saudara-saudara sudah berpikir, terus gimana caranya kita bisa menghentikan pemanasan global? Bagaimana caranya? Well, untungnya ada cara untuk kita bisa menghentikan. Kita tidak bisa menghentikan pemanasan global secara langsung tidak bisa, tapi kita bisa mengurangi pemanasan global itu sedikit demi sedikit sampai akhirnya pemanasan global itu sendiri berhenti. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita menerapkan prinsip hidup zero net carbon. Zero net carbon adalah prinsip kehidupan di mana kita mengurangi bahkan meniadakan jejak emisi karbon kita. Nah, berdasarkan Columbia University, ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk menerapkan zero net carbon di kehidupan kita ini. Yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Berdasarkan EPA, Environmental Protection Agency dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa 27% dari karbon yang dihasilkan di bumi kita ini berasal dari transportasi. Dimana kemudian pastinya kita tahu bahwa sebagian besar transportasi di bumi kita ini masih menggunakan energi fosil. Dan energi fosil ini sangat-sangat tidak efisien dan sangat-sangat tidak ramah lingkungan. Tetapi memang kalau kita mau berganti mungkin ke mobil dengan bahan bakar lain seperti mungkin listrik atau hidrogen atau solar panel, mungkin mobilnya akan mahal. Tetapi ada cara lain selain kita mengganti kendaraan kita dengan bahan bakar yang lebih efisien, lebih ramah lingkungan dengan menggunakan transportasi umum. Dengan menggunakan transportasi umum, kita sudah mengurangi jejak emisi karbon kita. Karena kita tidak menggunakan kendaraan pribadi bermotor kita yang kemudian tentunya bisa menimbulkan banyak emisi karbon dan akan semakin memperparah pemanasan global. Oleh karena itu, kita bisa mengurangi jejak emisi karbon kita dengan menggunakan transportasi umum. Kemudian yang kedua, kita bisa dengan bijak menggunakan semua barang-barang kita. Dan saya bermaksud semuanya. Semua barang yang kita miliki kita harus gunakan semaksimal mungkin. Untuk apa? Begini, tentunya jika kita mempunyai barang, terkadang kadang-kadang kita tidak menggunakan barang itu semaksimal mungkin. Dan jika kita tidak menggunakan barang semaksimal mungkin, maka barang tersebut akan cepat rusak karena kita tidak jaga dan kita tidak memakai semaksimal mungkin. Dan barang yang rusak itu tentunya akan dibuang. Dan dari apa yang kita pakai itu akan menjadi sampah, dan sampah tentunya juga berpengaruh dan berdampak pada peningkatan emisi karbon. Oleh karena itu kita harus menjaga, merawat, dan menggunakan barang yang kita miliki semaksimal mungkin.
supaya kita mengurangi jejak emisi karbon kita pula. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, salah satu cara yang paling kita bisa lakukan dan cara yang paling sederhana yang bisa kita tiru, yaitu menghemat listrik. Terdengar simple, tetapi berdasarkan EPA, Environmental Protection Agency Amerika Serikat, seperti yang saya bilang tadi, 25% atau sekitar seperempat dari emisi karbon yang dihasilkan itu berasal dari produksi listrik. Dan tentunya, jika produksi listrik menghasilkan banyak emisi karbon, kita bisa mengurangi emisi karbon dengan mengurangi pemakaian listrik. Simple. Jika kita meninggalkan ruangan yang kita tidak pakai, kita bisa mematikan lampu. Kemudian, jika suhu ruangan sedang panas, kita bisa menahannya dengan menggunakan kipas angin. Tidak perlu menyalakan AC. Karena jika dibandingkan daya yang digunakan kipas angin dengan daya yang digunakan AC, maka tentu akan lebih besar daya yang digunakan oleh AC. Oleh karena itu kita bisa menghemat listrik dengan menggunakan kipas angin. Dan itulah cara-cara sederhana yang kita bisa lakukan untuk mengurangi emisi karbon kita. Memang terdengar simpel dan mungkin saudara-saudara berpikir, apakah cara-cara yang disebutkan tadi itu benar-benar bisa mengurangi emisi karbon? Dan jawabannya bisa, jika banyak orang melakukan hal yang sama. Jika banyak orang melakukan hal yang sama, maka sebenarnya kita bisa mengurangi bersama-sama emisi karbon di bumi kita ini. Dan memang untuk membuat semua orang di dunia kita ini untuk melakukan hal yang sama akanlah sulit. Tapi disitulah kita, saya dan saudara-saudara semua berperan. Kita berperan jadi apa? Kita berperan jadi pelopor. Kita berperan jadi garis depan. Kita berperan bagi mereka yang peduli terhadap bumi kita ini. Kita bisa merawat kembali bumi kita ini. Kita bisa menyelamatkan bumi kita ini. Dan sebagai penghuni bumi yang bertanggung jawab, kita harus menyelamatkan bumi. Karena sesungguhnya kita ini sudah berhutang kepada bumi. Karena disitulah, di bumilah kita bisa mendapatkan segalanya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, mulai hari ini, mari kita menjadi pelopor. Kita menjadi pelaku penyelamat bumi dengan cara menerapkan zero net carbon. Sekian pidato dari saya. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah bahasa. Dan saya mohon dan saya berharap sebesar-besarnya bahwa pidato yang saya baru bacakan dan baru saya tampilkan bisa berguna bagi saudara-saudara semua di masa yang akan datang. Sekian pidato dari saya. Terima kasih.